teriak kafir gitu ya. Yaitu 7 alasan untuk kalian pilih Prabowo Subianto. Prabowo adalah seorang mualaf yang artinya kecuali ya dia mualaf terus jadi ustadz. Maka pertanyaannya, apakah Prabowo memiliki utang darah? Yaitu 7 alasan untuk kalian pilih Prabowo Subianto. Yang pertama, 1000 kali gagal, 1001 kali bangkit. Nah, itulah yang menggambarkan Prabowo. Prabowo menjadi sosok orang Indonesia yang paling banyak ikut pilpres. Ya, artinya berkali-kali dia gagal, tapi dia tetap bangkit. Dan kalau kita bicara orang tersukses di dunia, tentu mereka sudah tidak terhitung berapa kali mereka gagal, tapi pada akhirnya mereka menjadi orang sukses. Yang kedua, obsesi pribadi. Artinya Prabowo tidak lagi mempunyai istri, anaknya juga tidak di Indonesia, anaknya berkarya bertahun-tahun di luar negeri, dan kalau kita melihat fakta itu otomatis sepertinya Prabowo ini memang obsesinya bukan lagi untuk memperkaya diri atau memperkaya anaknya, memperkaya istrinya. Sepertinya obsesinya bukan lagi itu. Kelihatannya obsesi Prabowo hanya satu, bagaimana dia membangun Indonesia lewat RI 1. Yang ketiga, Prabowo sedikit bicara banyak bekerja. Seperti itulah yang kelihatan dari Prabowo ketika dia menjadi Menteri Pertahanan. Terus juga alutsista TNI terus di-upgrade, dan juga prestasi minimal dari ranking TNI kita naik di era Prabowo, dan juga tentu tidak lepas dari yang fokus bekerja dan sedikit bicara. Terus yang keempat, bergabungnya Caimin dengan Prabowo, dan menegaskan bahwa kemungkinan besar Prabowo tidak akan ada lagi di lingkaran orang-orang yang suka teriak kafir gitu ya. Dan itu artinya Prabowo akan ada di dalam lingkaran ulama-ulama NU yang mempunyai nama besar ya, yang mempunyai pengaruh yang besar di kalangan NU. Karena seperti yang kita tahu sendiri, seorang Caimin merupakan ponakan dari Gus Dur, seorang bapak pluralisme. Terus yang kelima, alasan kamu pilih Prabowo adalah sosok yang mempunyai kewibawaan terhadap ancaman dari dunia luar. Seperti yang kita ketahui, Prabowo selalu berteriak bahwa kita harus berdikari atas bangsa kita sendiri. Kita jangan sampai mau ya didikte oleh bangsa asing dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kelihatannya memang Prabowo adalah sosok yang cocok untuk mempertahankan Indonesia dari sebuah isu bahwa ada kemungkinan Australia menyerang Indonesia karena konflik pulau pasir dan sebagainya. Nah, dengan Prabowo sebagai pemimpin, tentu ini akan menjadi sangat relevan untuk membuat Indonesia tetap utuh, karena biar bagaimanapun dia sangat mengerti tentang pertahanan kekuatan militer kita, sehingga tentu ini menjadi sebuah angin segar untuk Indonesia tetap utuh sampai selama-lamanya. Terus yang keenam, Prabowo adalah seorang mualaf, yang artinya itu sulit untuk dipercaya bahwa Prabowo akan mendukung yang namanya perpecahan antara umat. Saya sangat percaya bahwa Prabowo dibesarkan oleh perbedaan. Ya, bahwa dia itu mendapatkan hidayah dan memilih Islam sebagai agamanya, itu adalah hak Prabowo. Akan tetapi biasanya orang yang lahir ya, yang dibesarkan oleh perbedaan agama akan sangat mengerti dan menghargai yang namanya perbedaan itu sendiri. Kecuali ya dia mualaf terus jadi ustadz. Biasanya sih nggak damai ya. Kebanyakan yang nongol itu adalah orang-orang yang menyerang agama-agama sebelumnya, tapi nggak semua. Saya sangat meyakini kalau Prabowo jadi presiden, saya sangat meyakini kalau perbedaan itu akan sangat dijunjung tinggi di Indonesia, karena saya nggak yakin Prabowo sebagai presiden membiarkan agama ibunya, agama saudara-saudaranya, agama ponakannya ya dicabik-cabik atau dipermainkan oleh orang lain. Dan juga saya nggak yakin bahwa Prabowo akan membiarkan ya orang-orang yang seagama dengan ibunya menghancurkan atau menjelek-jelekan agama dia sendiri. Jadi kesimpulannya, saya yakin dan percaya Prabowo akan menghargai perbedaan dan akan menjaga perbedaan itu ada di Indonesia. Terus yang ketujuh, kalau pada akhirnya Prabowo tidak menjadi presiden, padahal perjuangan dia
di medan pertempuran sudah sangat luar biasa untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi dia gagal lagi untuk menjadi presiden, maka pertanyaannya, apakah Prabowo memiliki utang darah? Ini adalah sebuah pertanyaan, sehingga berkali-kali beliau mencalonkan diri tapi tetap aja gagal. Apakah ada suatu dimensi yang tidak mengikhlaskan dia menjadi pemimpin? Ini menjadi sebuah pertanyaan sekaligus menjadi sebuah misteri. Itulah 7 pertimbangan untuk kalian yang masih bingung mau pilih siapa, dan 7 alasan untuk kalian milih Prabowo Subianto. Thank you.